Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan. Namun sebelum itu ya saya sudah juga buka aplikasi Taspen Online Service, itu belum ada informasi terbaru ya yang dari informasi dari Taspen Online Service, jadi masih informasi yang lama gitu. Nah, ini beberapa komentar ya dari teman-teman kita, Bapak Ibu pensiunan yang saya bagi ke beberapa isu ya. Yang pertama isu tentang bantuan dana hibah untuk pensiunan itu, di video saya yang terakhir masih ada ya masukan atau komentar dari teman-teman kita, Bapak Ibu pensiunan untuk mengingatkan kita bersama ya. Pertama adalah komentar dari Bapak Suryo, di mana Bapak Suryo ini ya, sepengetahuan saya ini merupakan pensiunan TNI Polri ya. Jadi Bapak Suryo ini pensiunan TNI Polri. Bapak Suryo berkomentar tidak ada bantuan dana hibah ya. Jangan memberikan data-data ya untuk pensiunan ya. Untuk para pensiun ini modus penipuan ya. Itu jadi komentar dari Bapak Suryo pensiunan TNI Polri ya. Jadi jangan memberikan data ya untuk para pensiunan, ini modus penipuan, yaitu komentar dari Bapak Suryo pensiunan TNI Polri. Kemudian ada komentar yang lainnya yaitu dari akun Pakmi22, soal dana bantuan bagi pensiun jangan dipercaya, itu hanya channel yang itulah yang mengada-ada ya, yang ngarang cerita. Itu komentar dari akun Pakmi22. Sedangkan akun dari Mulia ya, ini Pak Mulia mungkin ya, hati-hati dengan berita bantuan dana, itu bohong, awas itu penipuan. Lalu komentar dari akun Bapak Caturoni ya, itu katanya bantuan hibah sama dengan koin yang katanya jutaan. Cuma dari uang, makanya jangan di-like dan di-subscribe, itu penipuan belaka. Itu komentar Bapak Caturoni ya. Jadi bantuan hibah itu penipuan belaka. Lalu komentar dari Bapak Dedi Kurniadi, benar Kang, di Lampung juga pernah ada penipuan seperti itu. Jadi kepada kawan-kawan mohon hati-hati jika ada info yang aneh-aneh. Jadi menurut komentar dari Bapak Dedi Kurniadi ini ya, di Lampung itu juga ada pernah penipuan seperti itu ya. Lalu komentar dari Ibu Tintin Sumiartini ya, jangan harap ada bantuan, itu channel hoax ya, mau subscribe-nya demi uang kibuli kita. Jangan diputar channel kayak gitu, mau untung kita buntung. Jadi itu ya komentar dari Bapak Ibu pensiunan ya, yang mengingatkan kita bersama, termasuk tentunya mengingatkan saya pribadi, karena saya juga kan pensiunan. Jadi saya diingatkan juga nih sama teman-teman kita ya, yaitu komentar atau saling mengingatkan ya dari teman kita Bapak Suryo, akun Pakmi22 ya, akun Pak Mulia mungkin ya ini, lalu akun dari Bapak Caturoni, akun dari Bapak Dedi Kurniadi, lalu juga akun dari Ibu Tintin Sumiartini ya. Jadi itu komentar berkaitan dengan dana hibah bantuan untuk pensiunan. Jadi menurut komentar dari Bapak Ibu pensiunan teman-teman kita ini, jangan memberikan data ya, data pensiunan kita yang pertama, kedua itu semua adalah penipuan ya. Itu jadi kita hati-hatilah ya, bersama-sama kita perlu hati-hati. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan ya dari Bapak Asep Maung. Teman-teman, ini ada berita kita harus ngisi SPTB, apa betul? Ini berkaitan juga ya dengan pertanyaan dari Ibu Yulia, akunnya ya Ibu Yulia User. Assalamualaikum Pak, apa betul para pensiun harus mengisi SPTB lewat Andal Baik Taspen ya? Lalu ini saya buka ya dari Google ya, ada penjelasan itu, dan setelah membuka di keterangan di Google, saya juga udah menelpon nih ya Bapak Ibu pensiunan
menelpon menghubungi Taspen call center, dan ternyata penjelasan dari operator ya Taspen call center ini sama persis dengan yang keterangan dari yang saya peroleh dari Google. Jadi memang ini juga karena kenapa saya telepon, karena kalau kita ngetik apa searching gitu ya dengan kalimat yang berbeda, kadang-kadang jawabannya juga kadang-kadang di Google juga agak berbeda juga begitu. Jadi ketika saya mendapat keterangan dari Google lalu saya telepon, oh ternyata penjelasan dari operator Taspen Call Center itu persis sama dengan yang saya searching dan keluar yang dari Google-nya ini. Jadi gini, untuk Bapak Asep Maung ya dan Ibu Yulia dan juga Bapak Ibu pensiunan yang mungkin juga berkenaan dengan isu SPTB ya. SPTB itu surat pengesahan tanda bukti diri ya. Jadi keterangan dari Google ini ya, dan ini juga sama persis dengan keterangan dari operator Taspen Call Center ya. Penerima pensiun yang wajib mengisi SPTB atau surat pengesahan tanda bukti diri adalah mereka yang memenuhi kriteria khusus dari lembaga penyalur dana seperti PT Taspen atau Asabri guna memastikan hak pensiun tetap aktif dan tersalurkan tepat sasaran ya. Yang pertama, penerima pensiun janda atau duda ini yang wajib ya. Kriteria umum pensiunan yang diwajibkan melaporkan meliputi satu ya, penerima pensiunan janda atau duda merupakan pensiunan janda atau duda dengan kriteria khusus seperti memiliki kode jiwa 1000. Ini saya sempat tanya juga nih ke operatornya, Pak, itu apa Pak yang Bapak maksud dengan kode jiwa 1000 itu? Ternyata itu uh, pensiunan janda duda sendiri, artinya janda duda yang tidak menikah lagi begitu tuh. Jadi yang berkode jiwa 1000 itu yang pensiunan janda duda sendiri ya, artinya tidak menikah lagi. Nah itu untuk yang pensiunan janda duda itu wajib ya, namun ada batas usia nih Bapak Ibu pensiunan janda duda nih ya, yang batas usianya itu berlaku batasan usia tertentu seperti pensiunan duda yaitu berusia di bawah lebih kecil atau sama dengan 69 tahun. Artinya kalau duda itu berusia 69 tahun ke bawah itu wajib mengisi SPTB. Dan pensiunan janda berusia kurang atau sama dengan 63 tahun ya. Jadi kurang ya, lebih kecil atau sama dengan 63 tahun. Jadi kalau janda yang berumur 63 tahun dan ke bawah atau kurang dari 63 tahun itu juga wajib mengisi SPTB. Jadi kalau duda berumur 70 tahun ke atas itu tidak wajib ya. Sedangkan begitupun untuk pensiunan janda yang berumur 64 tahun ke atas itu tidak wajib. Karena yang diwajibkan pensiunan duda itu berusia kurang atau sama dengan 69 tahun. Karena di sini ada sama dengan berarti 69 tahun juga termasuk untuk duda. Sedangkan untuk pensiunan janda itu berusia kurang atau sama dengan 63 tahun. Artinya untuk pensiunan janda yang berumur 63 tahun ke bawah ya, artinya 63 tahun dan kurang dari 63 tahun itu wajib mengisi SPTB. Dan juga penerima pensiun yatim, yaitu penerima pensiun yatim yang tidak diwakili dengan batas usia lebih atau sama dengan 21 tahun. Jadi untuk yang pensiun yatim itu ya kalau usianya 21 tahun atau lebih itu wajib mengisi SPTB. Sedangkan kalau berumur 20 tahun ke bawah itu tidak wajib ya. Ini keterangan ini sama persis ya dengan yang operator Taspen call center yang baru saja tadi saya teleponnya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Usep dan dari Bapak Usep Maung dan Ibu Yulia ya. Jadi saya telepon juga nih untuk meyakinkan
apa yang saya peroleh dari Google ini ya. Jadi sama persis itu. Nah, sedangkan peserta yang namanya masuk dalam daftar wajib lapor pada periode tahun berjalan dan menerima pemberitahuan resmi dari lembaga pembayar dana. Jadi mungkin kalau ada dapat WA ya, ini WA yang resmi ya, di sana atau email dari PT Taspen, itu juga adalah peserta tertentu. Tapi yang diterangkan tadi ya, itu pensiun janda duda dan pensiun yatim ya, itu seperti itu. Nah, ini pelaporan SPTB ini wajib dilakukan 1 tahun sekali ya, Sultan. Bagi peserta Taspen, pelaporan bisa dilakukan dengan mudah secara digital melalui menu ya, menu SPTB di aplikasi Andal by Taspen atau melalui portal ya Taspen Online Service. Nah, saya ini langsung praktek nih Bapak Ibu. Jadi ketika saya buka aplikasi Andal Batas Pen, lalu saya klik menu SPTB, yang keluar itu ini nggak ada gambarnya, nanti saya taruhlah di sini. Itu gambarnya itu begini, gambar tangan, lalu ada tulisan tuh, SPTB, tidak berhak lapor SPTB. Jadi saya tidak perlu tidak berhak, tadi saya memang tidak wajib lapor SPTB. Jadi langsung keluar ini ketika saya klik menu di Andal by Taspen, keluar tanda tanda tangan gitu, gambar tangan. Dan ada tulisannya, SPTB tidak berhak lapor SPTB. Jadi saya praktekkan langsung di aplikasi Andal by Taspen. Nah, di sini juga kan bisa melalui portal Taspen Online Service atau TOS ya. Saya praktekkan lagi karena kebetulan saya juga punya akun di Taspen Online Service. Ketika saya masuk ke akun Taspen Online Service ya, dan saya klik ya itu yang SPTB ya, menu SPTB, itu keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Ada di situ yang ini nanti saya taruh juga ya di samping biar kelihatan. Itu keluar ya, itu isian ya, elektronik surat pernyataan tanda bukti diri dalam kurung SPTB. Nanti saya sertakan juga. Nah, di sini ada isian. Isiannya itu notas ya, nomor Taspen dalam garis miring, NIP, nomor induk pegawai. Lalu tanggal lahir dan nomor KTP ini untuk cek SPTB ya. Ini ada isian yang untuk dicek dulu berarti. Saya isi Pak, Bu, pensiunan. Jadi saya isi NIP, nomor induk pegawai saya yang nomor induk yang baru ya, yang tanggal tahun, bulan, tanggal lahir dan seterusnya ya, itu NIP yang baru yang dimasukkan. Lalu saya entry juga, isi juga tanggal lahir saya ya, lalu nomor KTP saya. Saya isi 3 keterangan tersebut, lalu saya klik cek SPTB, maka yang keluar itu adalah ini tanda seru. Ketika saya cek SPTB, setelah saya mengisi nomor induk pegawai, saya mengisi tanggal lahir, saya mengisi nomor KTP ya, lalu saya klik cek SPTB ya, itu keluar tanda seru, kalimatnya, mohon maaf ya, untuk saat ini Bapak garis miring Ibu belum menjadi bagian wajib lapor SPTB. Nah, jadi baik di aplikasi Andal Taspen maupun di aplikasi atau portal ya Taspen Online Service itu ya, saya sudah coba semua, ternyata saya memang tidak wajib mengisi SPTB tersebut begitu ya, karena tidak sesuai dengan kriterianya kan tadi kan pensiunan janda duda dengan batasan umur tertentu dan juga penerima pensiunan yatim ya, seperti itu, dengan batas usia juga tertentu. Ini jadi saya udah praktekkan semua nih Bapak Ibu yang pertanyaan dari SPTB ya. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang memenuhi kriteria ini mengisi SPTB bisa lewat aplikasi Andal Taspen ya, lalu bisa mengisi portal Taspen Online Service, yaitu bagi Bapak yang janda ya sendiri ya, yang janda ya, ibu sendirian ya, yang umurnya
63 tahun ke bawah ya. Jadi kalau umur 64 tahun ke atas itu tidak wajib. Sedangkan untuk duda ya, ini yang duda sendiri maupun janda sendiri ya, itu usianya 69 tahun ke bawah. Jadi berumur 70 tahun ke atas kan tidak wajib ya. Dan ini diisi hanya 1 tahun sekali ya. Jadi sedangkan untuk yang peserta yatim ya itu umurnya uh, di atas atau sampai dengan 21 tahun. Jadi 21 tahun ke atas itu juga untuk pensiun yatim itu juga wajib mengisi SPTB ya. Jadi kalau yang 20 tahun ke bawah itu tidak wajib untuk yang pensiun yatimnya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari SPTB ya. Nah, selanjutnya ini seperti biasa ya Bapak Edo Kornalis itu dapat masalah rapel katanya dicairkan dalam minggu ini. Ah, itu biasa ya. Lalu Ibu Rupiah, Pak betulkah tanggal 16 cair rapel ya itu ini nyebut tanggal lagi 16 dan ini selalu memang setiap bulan lah ya itu selalu dan setiap konten saya selalu muncul komentar yang bertanya tentang rapel. Nah, ini sebetulnya Ibu Entin Kartini yang minta saya menjelaskan kemarin itu sebenarnya Ibu Entin Kartini itu sudah ngerti ya tentang rapel. Namun Ibu Entin Kartini menyarankan saya coba Pak setiap di video itu dijelaskan gitu supaya teman-teman yang lain itu jangan mengharapkan rapel gitu. Jadi sebetulnya intinya kan rapel itu adalah selisih antara gaji baru dengan gaji lama yang belum terbayarkan ketika peraturan pemerintah itu ditetapkan begitu ya. Jadi sebetulnya intinya harus ada kenaikan gaji dulu. Kalau gaji baru kan berarti ada kenaikan gaji ya. Jadi selisih antara gaji baru dengan gaji lama yang belum terbayarkan ketika peraturan pemerintah itu ditetapkan itu rapel gitu ya. Jadi yang pertama kalau ada gaji baru, jadi intinya harus ada kenaikan gaji dulu, begitu ya. Ada kenaikan gaji baru ada rapel begitu ya. Jadi Bapak Ibu pensiunan. Jadi kenaikan gaji pun belum tentu ada rapel tuh. Saya ambil contoh nih, di pertengahan ini keluar nih peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji misalnya gitu. Di mana peraturan pemerintah itu gaji baru itu kenaikan gaji itu dimulai 1 Juli misalnya ya. 1 Juli ternyata udah gaji baru kan berarti juga nggak ada rapel tuh walaupun ada kenaikan gaji ya seperti itu rapel. Nah itu mengenai rapel ya. Lalu seperti biasa ya, jadi intinya ya yang Bapak Ibu yang rapel itu kalau belum ada kenaikan gaji tidak ada rapelan gitu ya. Nah ini untuk Bapak Ibu yang memperkenalkan diri ya saya bacakan aja ya sekilas ini yang sampai terakhir sudah 614 yang Bapak Ibu memperkenalkan diri. Yang terakhir adalah Ibu Sri Wuryani Pujastuti dari Kabupaten Banyumas Purwokerto pensiun Desember 2015. Ibu Nini Krukah itu dari Kabupaten Pasuruan. Bapak Nakasir C dari Kabupaten Malawi, Kalimantan Barat, pensiun tahun 2018. Ibu Winah Ruwinah dari Kabupaten Cirebon, pensiunan guru 2025. Lalu Bapak Pilemon Sendi ya, Bapak Pilemon Sendi dari Nabire, Papua Tengah, pensiunan guru tahun 2023. Bapak Al-Afijar Julpan Baihaki itu dari Kuningan, Jawa Barat. Bapak Ujat Suryana dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pensiunan tahun 2023. Bapak Agus Mauludin dari Cilacap, Jawa Tengah, dan Ibu Febria Apni pensiun tahun 2026. Sedangkan untuk yang menurut provinsi, ini yang terakhir ya, Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat karena banyak sekali. Yang saya bacakan adalah yang bertempat tinggal di Majalengka nih ya, yaitu Bapak Dr. Andres Kosman, Bapak Nana Suhamini, Ibu Sepenti, Bapak Yaya Suryana, dan Ibu Muhtar Nursiti ya, atau Bapak Muhtar Nursiti ya. Itu Bapak Yaya Suryana pensiunan dari Kepala Sekolah Mei 2023. Jadi yang di Majalengka itu ada 5 ya yang memperkenalkan diri, yaitu Bapak Kosman, Bapak Nana Suharmini, Ibu Sepenti, Bapak Yaya Sundarya, dan Bapak Muhtar Nursiti ya. Lalu dari Pangandaran itu ada 1 dengan akun kakak. Lalu dari Purwakarta ada 3, Bapak Rahmat KLB, lalu Bapak Saiful Bahri, dan Bapak Ujat Suryana, ini pensiunan tahun 2023.
Kalau dari Subang ini ada 15 ya, Bapak Ai Ibu ya, Ibu Ai Komalasari, Bapak Didi Kusnadi itu pensiunan TNI Angkatan Udara di Malang tahun 2013 ya. Lalu Bapak Syarif Hidayat, Bapak Abdul Ghani ya dari Subang, pensiunan TNI Angkatan Darat ya. Ini akun Syarif Hidayat, Bapak Abdul Ghani ya, itu dari Subang. Lalu Bapak Taro-Taro dari Subang ya, itu pensiun 2019. Dari Sukabumi ya, terakhir ini, itu Ibu Dian Sulias, Ibu Dian Suliastiana, Bapak Dudu Samhidi ya, lalu Ibu Farida Nasrullah ya, lalu Ibu Rosmawati pensiun 2024, Bapak Surawung, lalu ada akun Aman atau Beling ya, itu lalu Bapak Suharjo pensiunan Pemda Jakarta, Bapak Diran Permana memperkenalkan diri Ibu Bapak Mat Soleh, lalu Bapak Suyanto, Ibu Fauziah Kui, lalu ada Ibu Brigita Sugiyatun ya, lalu uh, Bapak Endang Suharman perkenalkan diri Ibu Endang Subajah dari Sukabumi, Kecamatan Sukaraja ya. Itu Bapak Ibu pensiunan yang dari beberapa kota ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.